Ihsan. Halo, selamat sore Bapak. Halo, selamat sore, Mbak Lika. Kedengeran suara saya? Kedengeran Pak, jelas sekali. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, Ya, luar Pak biasa. Ihsan ini kabarnya gimana nih hari ini? Alhamdulillahirobbilalamin, baik dan sehat. Mbak Lika sendiri gimana, Mbak Alhamdulillah, Lika? alhamdulillah sehat Pak. Ya, Pak Alhamdulillahirobbilalamin. Ihsan nih kalau boleh tahu kegiatannya atau kesibukannya akhir-akhir ini tuh apa sih? Oke, kesibukan ini ada yang informal dan formal ya. Kalau misalnya Iya. informal sih jelas dikerjain nih sama Prof. Ono. Nah, itu ada orangnya nih di sini. Cari dimintai ah publikasi ini itu dan sebagainya. Cuma kalau secara formal, memang dari ITTS sendiri saat ini kan sedang proses akreditasi ya. Nah, jadi proses akreditasi itu memang ya lumayan menyita waktu ya gitu kan. Jadi itu memang banyak ke arah sana untuk proses akreditasi dan yang kedua adalah dari IT consulting sendiri gitu kan. Saya memang punya IT consulting, nah dari situlah yang ngurusin klien-klien itu. Cuma untuk pengajaran saat ini memang lagi libur ya ITTS untungnya, jadi pas gitu ketika lagi akreditasi ternyata lagi libur, jadi agak lumayan ada spare kosong seperti itu Mbak Rika. Iya, ini kedengarannya lumayan capek juga nih ya. Semoga Bapak Ihsan selalu selalu diberikan kesehatan dan juga Amin, 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 ya Rabbal kelancaran di setiap alamin. aktivitasnya begitu. Amin. The same goes to Mbak Alika ya. Iya, amin. Terima kasih banyak. Baik, selanjutnya mungkin saya akan beralih ke Pak Agusto. Halo Pak Agusto, selamat sore. Halo, selamat sore, Dika. Iya, Pak Agusto, apa kabarnya nih hari ini? Baik, sehat nih. Iya, harus sehat terus dong ya Pak ya. Yes, 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 semangat sore. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Agusto, kesibukannya atau kegiatannya akhir-akhir ini tuh apa aja sih Pak? Ya, biasanya ngurusin existing klien yang berhubungan dengan cloud computing juga, makanya tepat nih saya akan mempresentasikan berhubungan dengan cloud computing dan juga kadang-kadang juga apa ngurusin juga new client. Jadi kadang-kadang ada beberapa email-email masuk yang pengen tertarik sama cloud computing, nanti kita bisa bantu. Itu paling biasanya. Ya, lumayan pusing juga ya Pak ya. Ya, Semoga sama kepada Pak Agusto, saya berharap semoga Pak Agusto selalu diberi kesehatan dan kelancaran untuk melaksanakan aktivitasnya begitu. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Ihsan dan juga Pak Agusto. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Wakil Rektor 1 Institut Teknologi Tangerang Selatan, yaitu Bapak Ono Widodo Purbo, Master Engineer PhD. Iya, Bapak Ono, halo, selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Ono yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di webinar kami pada hari ini. Kita langsung aja ya. Terima kasih Iya, banyak Mbak boleh Alika silakan dan kepada teman-teman Pak Ono. semua. Sudah Terima tepat saya kasih. persilahkan. Terima kasih banyak terutama buat Cloud Kilat yang sudah mau bersusah payah untuk menyelenggarakan webinar ini bekerja sama dengan ITTS. Ini jujur dulu nih, buka rahasia dulu nih. Saya customernya Cloud Kilat sudah berapa tahun ya? Lupa. 7-8 tahun udah lama banget. Jadi ini termasuk apa ya barangkali awal-awal cloud di Indonesia ya Cloud Kilat ini awalnya dari dulu gitu. Susah ngomongnya lah. Itulah yang Pak Agusto tuh namanya ada Invins. Nah, itu dah itu yang pertama kali, kemudian produknya Cloud Kilat dan kemudian saya mulai pakai sampai hari ini. Jadi kalau Anda ngelihat Ono Center itu Cloud Kilat. Nah, ini jujur kemarin ngobrol lah saya sama Pak Michael sama Pak Krisna segala macam. Saya kan di ITTS. Gimana kalau kita bikin apa yang dikerjakan Cloud Kilat jadi bagian dari kuliah di ITTS gitu. Jadi jujur sebetulnya antara saya sama Cloud Kilat saling ngerjain satu sama lain gitu.
Sorry Pak Gusto, Izinnya ini bukan Pono. rahasia dulu. Jadi ini karena nih Cloud Kilat keren banget, punya teknologi cloud, saya pengen supaya teknologi ini diajarin ke mahasiswa-mahasiswa di TTS juga. Jadi kita kemarin beberapa kali bikin podcast dan kita jadikan bagian dari kuliah di TTS. Supaya bukan Ono aja yang dikerjain, hari ini saya ngerjain Pak Ihsan yang juga kaprodi di TTS supaya bisa ngomong di webinar ini. Jadi kira-kira itu. Tapi sekali lagi terima kasih, ini keren banget. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama tentang teknologi cloud, karena teknologi ini adalah teknologi masa depan dan semua orang pasti larinya ke cloud lah supaya semua jadi murah dan sebagainya, itu pasti ke cloud. Dan terima kasih Cloud Kilat yang mau share kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita semua sehat dan diberi kelancaran dan kemudahan, terutama di bidang rejeki supaya rejekinya lancar dan mudah. Oke, itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan pada Mbak Ke. Silakan Mbak. Terima kasih banyak Bapak Ono atas kehadirannya sekali lagi. Boleh dong kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah nih untuk Bapak Ono. Baik Bapak Ono, terima kasih sekali lagi. Untuk selanjutnya saya akan mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa webinar kali ini akan direkam dan diunggah di channel YouTube Cloud Kilat. Dan juga di akhir acara nanti akan ada sesi tanya jawab. Untuk 5 penanya terbaik akan mendapatkan saldo OVO atau GoPay sebesar Rp100.000 untuk masing-masing pemenang. Selanjutnya, kepada teman-teman yang ingin mendapatkan e-certificate, teman-teman semua harus mengisi form feedback-nya terlebih dahulu, yang linknya nanti akan kami lampirkan di kolom chat. Jadi, sebelum itu pastikan teman-teman bisa mengisi data yang ada itu dengan jelas dan benar, seperti itu. Dan juga saya mau mengingatkan kepada teman-teman semua yang belum follow sosial medianya Cloud Kilat nih, ayo dong follow dulu sosial medianya Cloud Kilat di Twitter, Instagram @cloudkilat, juga ada Facebook fanpage Cloud Kilat, dan juga jangan lupa nih untuk subscribe dan like YouTube-nya Cloud Kilat. Baik, kami harap teman-teman semua nih bisa terus stay tune sama kita, bisa terus sama-sama kita sampai akhir, karena di akhir acara nanti akan ada informasi yang bermanfaat dan juga menguntungkan nih bagi teman-teman yang mau berlangganan produk Cloud Kilat. Baik, selanjutnya mungkin kita akan langsung memasuki sesi materi yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Ihsan Fauzi, Sarjana Komputer, Master Komputer. Iya, Pak Ihsan, gimana nih dengan kesiapan materinya nih? Apakah sudah siap untuk menyampaikan presentasi pada hari ini? Halo Mbak Rika, Insya Allah harus siap. Insya Allah. Ini saya udah excited banget untuk menanti webinar ini karena satu ya dari Prof Ono dan juga bekerjasama dengan Prof Kilat. Yang kedua adalah topiknya ini memang salah satu menjadi hot topic banget ya, di mana small business ya, tidak hanya big company gitu kan atau big business saja, tapi small business sudah mulai ya sadar akan penerapan digitalization gitu kan. Mereka mau tidak mau harus menggunakan digital gitu kan, baik dari ranah untuk marketing, operasional, bahkan untuk ekonomi dan yang lainnya. Nah, dengan adanya cloud ini ya, ya tidak hanya sekedar memudahkan operasional, tetapi ternyata bisa melakukan atau memberikan dampak positif yang lebih baik lagi seperti itu. Oleh karena itu ini merupakan sebuah topik yang menarik banget, karena di sini saya juga akan menyampaikan di salah satu penelitian saya yang pernah saya lakukan juga, itu menunjukkan bahwa memang dari adopsi TI ini gitu ya, penggunaan cloud ini bisa memberikan dampak yang positif dari kinerja ekonomi maupun kinerja operasional. Mungkin nanti detailnya akan saya sampaikan di dalam materi seperti itu, Mbak Alika. Iya, baik Oke. kalau begitu. Ya, karena nanti ada waktu ya saat presentasi, mungkin nanti saya akan izin interupsi bila nanti terjadi overtime begitu ya Pak ya? Oke, sip. Ya, Oke, baik ini sebelum ya.
langsung atau bagaimana, Mbak Rika? Tunggu dulu. Sebentar, akan Oke, sip. ada reminder dulu untuk teman-teman semua. Ya, untuk teman-teman semua, bila ada yang ingin mengajukan pertanyaan nih kepada Pak Ihsan di sela-sela presentasi, boleh langsung saja untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau bisa memanfaatkan fitur raise hand. Nanti teman-teman semua akan langsung dihubungkan kepada Pak Ihsan untuk bertanya langsung begitu ya. Baik, kalau begitu untuk Pak Ihsan, kami beri kesempatan 30 menit untuk menyampaikan presentasinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, sudah kelihatan kan ya? Iya, sudah. Bentar, belum. Oke, udah kelihatan besar ya? Satu momen. Iya, sudah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore atau selamat siang nih, selamat sore lah ya. Selamat sore semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Cloud Kilat atas kerjasamanya dan kolaborasinya dengan ITTS ya. Saya selaku dosen dan kaprodi Sistem Informasi ITTS sangat berterima kasih atas kesempatan kali ini untuk bisa menyelenggarakan mungkin ini webinar pertama dari webinar-webinar yang lainnya ya, seperti itu. Masih banyak insya Allah webinar-webinar lainnya yang kita akan kerjasamakan dengan Cloud Kilat antar Cloudkilat dan ITTS seperti itu. Yang saya hormati juga Bapak Ono Widodo Purbo ya, ini salah satu pakar dan salah satu apa ya, salah satu role model saya. Kan orang bilang kalau misalnya di dalam hidup tuh harus ada role model. Ini Prof. On ini salah satu role model saya. Dan yang saya hormati adalah Bapak Ibu yang hadir dalam webinar kali ini. Topik yang akan saya bawakan mungkin tidak banyak terkait teknikal, yang nanti teknikal akan lebih banyak disampaikan oleh Pak Gusto, speaker kedua. Saya lebih ke arah untuk manajerialnya, seperti itu kan, bagaimana dengan integrating cloud ya, mengintegrasikan teknologi cloud atau layanan cloud itu bisa untuk meng-leverage dari bisnis kita, bisnis dari level small business hingga sampai big business seperti itu. Nah, selanjutnya oke, A Glimpse of Me ya. Misalnya kalau lagu itu kan A Glimpse of Us gitu kan. Itu nanti jadi galau. Jadi saya A Glimpse of Me aja. Sedikit perkenalan ya. Nama saya Muhammad Ihsan Fauzi, Master Computer atau MCom ya. Pendidikan formal saya S2 saya S2 saya Sistem Informasi Institut Teknologi 10 November. Saya mengambil penjurusan atau lab dari manajemen sistem informasi. 2019 saya lulus di 2021, kemudian S1 saya mengambil program studi Teknik Informatika dengan penjurusan Sistem Informasi dari Universitas Jenderal Sudirman tahun 2015. Saya lulus 2019. Jadi memang dari setelah lulus S1 langsung ya lanjut S2 alhamdulillah gitu kan di ITS. Beda satu T-nya dengan ITTS ya. Sekarang saat ini saya mengajarnya di ITTS gitu kan. Kalau mungkin ada yang belum tahu Unsut di mana, Unsut ada di Purwokerto yang terkenal mendonya Jos. Seperti itu. Untuk work experience saya sedikit aja dari work experience saya. Yang pertama adalah saya merupakan kepala program studi Sistem Informasi Institut Teknologi Tangerang Selatan dari tahun 2022 hingga saat ini. Ya karena tahun ini juga masih 2022 ya. Kemudian saya juga dosen ya, dosen Institut Teknologi Tangerang Selatan tahun 2021 hingga saat ini juga saya mengajar ada mata kuliah rekayasa perangkat lunak dan juga pemrograman logic and semantik. Selain saya berkecimpung di dunia akademik, saya juga berkecimpung di ranah praktisi. Ya, saya merupakan CEO atau founder dari Luminto Succession Comso dari tahun 2020 hingga saat ini juga. Kalau misalnya ada yang kepo gitu kan, apa itu Luminto Succession Comso? Pada dasarnya LS ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang marketing ya, di bidang marketing, sosial media, seperti itu. Kemudian juga untuk pembuatan sistem informasi, application, mobile apps, ibaratnya palu gada lah di situ. Dan terakhir saya sebelum menjadi dosen ITTS, saya merupakan dosen di Universitas Bakri dari tahun 2021 hingga tahun ini 2022. Untuk publikasi, saya dalam 2 tahun belakangan ini melakukan 2 publikasi. Yang pertama adalah jurnal dampak adopsi TI terhadap kinerja perusahaan multinasional yang akan saya sedikit spill pada webinar kali ini di tahun 2022, dan juga buku pembuatan sistem pakar identifikasi masalah poros pada mesin BMW di tahun 2021. Untuk expertise saya sendiri,
saya memiliki kepakaran di ranah IT Service Management, IT Governance, dan juga Programming. Seperti itu. Oke, nah untuk table of content atau apa yang ingin dibawakan pada webinar kali ini bisa kita lihat ya, terdapat 4 poin. Yang pertama adalah cloud ya, atau all about cloud things in general, karena secara technicalnya akan lebih dijelaskan oleh Pak Gusto. Kemudian comparison terkait cloud versus physical, kemudian adoption, bagaimana kita melakukan adopsi cloud kepada bisnis kita, dan juga Q&A session yang mungkin nanti akan diselenggarakan di akhir webinar kali ini. Sip, kalau gitu masuk kepada materi pertama, yaitu cloud terlebih dahulu. Wah, ini menarik nih. Sebelum kita kemana-mana dulu nih, kita mencari tahu dulu nih definisi atau apa sih dari cloud ini. Cloud, ya kalau kita cari di Google Translate, artinya awan, gitu kan, atau tidak terlihat lah, atau kayak ibaratnya mengawang seperti itu. Nah, kalau secara definisi teknologinya gitu ya, komputasi cloud gitu, atau cloud computing, atau layanan cloud, cloud service ya, itu merupakan atau adalah teknologi ya yang mengolah sumber daya komputasi lewat jaringan internet sehingga dapat menghubungkan antar komputer satu dengan yang lain. Nah, selain membeli, memiliki serta mengelola pusat data fisik dan server dengan komputasi cloud, kita dapat mengakses layanan teknologi seperti komputasi daya, penyimpanan, dan basis data sesuai kebutuhan dari penyedia cloud. Nah, ibaratnya gini. Jadi ketika ini udah langsung masuk pada perbedaan ya, a little bit different with physical server gitu kan. Ketika cloud gitu kan, kita tidak usah lagi gitu, dengan menggunakan cloud tidak usah lagi melakukan pengelolaan maintenance, pengelolaan fisik dan sebagainya. Karena itu semua sudah masuk di dalam layanan cloud tersebut, sehingga kita hanya ketika membeli ya, itu kita bisa menggunakan layanan cloud itu untuk beraneka ragam seperti itu kan. Jadi dari yang untuk komputasi, penyimpanan gitu ya kan, untuk sekedar storage saja gitu, basis data gitu, sesuai kebutuhan dari penyedia cloud. Jadi di dunia ini banyak banget penyedia cloud, salah satunya adalah Cloud Kilat gitu kan. Dan itu ketika mereka menyediakan layanan cloud, itu mereka membagi-bagi sesuai dengan purpose-nya, sesuai dengan function-nya gitu kan. Ketika kita ingin menggunakan layanan cloud untuk AI let's say gitu kan, atau untuk deep learning ya, ini Prof Ono nih. Nah, itu akan berbeda ketika kita menggunakan cloud hanya sekedar buat storage gitu kan. Storage misalnya drakor gitu kan, atau misalnya musik-musik gitu. Itu akan berbeda karena ketika kita memilih untuk deep learning, otomatis dari resource yang akan dialokasikan atau yang diberikan itu akan berbeda seperti itu, karena berarti membutuhkan prosesor yang lebih baik, kemudian tingkat komputasi yang lebih baik lagi seperti itu gitu kan. Jadi otomatis harga juga berbeda gitu kan. Nah, disitulah kemudian yang membedakan ketika kita beli physical server gitu kan, kita pasti harus melakukan investasi IT yang mahal dari awal, dan kita harus melakukan regularly maintenance seperti itu. Nah, dengan teknologi cloud kita cukup membeli, tetapi kita bisa langsung all in one package seperti itu. Nah, dari banyaknya benefit-benefit ya dari teknologi atau layanan cloud ini, ada 6 benefit yang saya highlight gitu kan, karena memang ini yang merupakan core of the core-nya dari cloud ya. Yang pertama dari ketangkasan terlebih dahulu. Nah, ketangkasan dari cloud. Nah, cloud memberikan akses mudah ke berbagai teknologi agar kita dapat berinovasi lebih cepat dan membangun apapun yang kita inginkan gitu kan. Ini tadi seperti yang saya sampaikan, kita mau membangun untuk hanya media penyimpanan, untuk deep learning, atau kita ingin membuat portfolio digital gitu kan, tidak lagi menggunakan Word atau gimana, kayak kita melakukan deployment untuk membuat portfolio secara online, itu juga bisa gitu kan dengan teknologi cloud seperti itu. Nah, kita dapat dengan cepat juga menyediakan sumber daya saat dibutuhkan, mulai dari layanan infrastruktur seperti komputasi, penyimpanan dan basis data, IoT, machine learning, dan banyak lagi. Nah, kita juga dapat melakukan deployment layanan teknologi dalam hitungan menit. Dengan begitu kita dapat memberikan user experience secara maksimal. Bahkan ya, tidak lagi hanya hitungan menit seperti itu. Kita bisa memberikan layanan itu atau melakukan deployment gitu kan, dengan tadi mungkin sudah disinggung sedikit gitu terkait apa namanya untuk
eh, terkait dari version dan sebagainya gitu. Apalagi sekarang ada yang namanya bagian dari DevOps gitu kan. Nah, dengan mengintegrasinya DevOps gitu menggunakan let's say Kubernetes dan sebagainya yang nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Agusto seperti itu nanti proses deployment itu menjadi seamless gitu kan, menjadi easy peasy seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah elastisitas. Wah, ada kayak karet gitu kan, elastis. Nah, sama dengan adanya cloud computing ini memberikan fleksibilitas, elastisitas yang without boundaries. Ya, jelas ada boundaries karena kita mengikuti layanannya gitu kan. Tetapi kita bisa dengan mudah scale up dan scale down gitu. Nah, dengan Kubernetes Cloud kita tidak perlu lagi nih menyediakan sumber daya secara berlebihan di awal, ya kan? Untuk mengatasi aktivitas bisnis yang meningkat di kemudian hari. Kita dapat menyediakan jumlah sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian ketika kita juga dapat meningkatkan atau menurunkan skala sumber daya untuk menambah atau mengurangi kapasitas secara instan sesuai dengan perubahan kebutuhan bisnis Anda. Nah, jika kita melakukan atau mengimplementasikan gitu kan dari physical server, kita harus langsung beli banyak dan sebagainya. Sehingga apa? Investment yang diberikan, yang dikeluarkan oleh bisnis itu akan sangat besar. Mungkin untuk big bisnis ya, big company atau multinational company itu hanya mengambil berapa persen dari alokasi dana mereka. Tetapi kebayang jika itu terjadi pada small business atau bahkan micro business, wah itu yang ada habis duluan gitu kan, yang sebetulnya core bisnisnya mungkin jualan baju gitu kan, tetapi malah untuk modalnya itu untuk pengembangan IT-nya atau investment IT-nya. Nah, dengan adanya cloud ini memberikan solusi tepat guna seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah menurunkan biaya infrastruktur IT. Nah, ini juga sama ya, mengacu kepada elastisitas dan ketangkasan. Ketika kita menggunakan cloud ya, otomatis biaya infrastruktur IT ini akan bisa lebih adjust atau lebih reasonable ibaratnya, bisa lebih oke deh, kayaknya masih masuk secara budget gitu kan, karena tidak ujuk-ujuk langsung oke, kita mau ngebangun atau membuat sebuah web e-commerce gitu kan, tadi jualan baju study case-nya, kita ingin membuat e-commerce jualan baju, tapi harus langsung beli server. Wah, kita harus punya ruangan dulu, harus ada AC dan sebagainya, kita harus membuat infrastruktur IT servernya dan yang lainnya. Itu yang ada bisa tiba-tiba langsung miliaran, let's say gitu kan. Tetapi hanya dengan atau dengan penggunaan cloud service atau layanan cloud ini, kita bisa memulai impian kita itu dari hal kecil sedikit pun seperti itu. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kompatibilitas. Nah, karena sudah ada yang mengatur, sudah ada yang memanage, sudah ada yang mengorganize di balik layanan cloud tersebut ya. Kita tidak harus lagi memikirkan, wah ini kompatibel nggak ya dengan aplikasi kita, wah ini kompatibel nggak ya dengan programming language kita, wah ini kompatibel nggak ya dengan source kita, wah ini kompatibel nggak ya dengan database kita. Nah, itu sudah bisa di coverage. Karena apa? Untuk penyedia layanan cloud yang saat ini sudah ada gitu ya, itu mereka sudah mengcoverage sangat banyak dari teknologi gitu kan yang bisa digunakan di dunia ini, sehingga kita tidak harus lagi memikirkan kompatibilitas, kita tidak usah lagi repot-repot, wah gue harus install ini install itu dan sebagainya, wah gue harus configuration tapi gue minim logic dan sebagainya. Nah, dengan adanya cloud ini gitu kan, itu bisa meningkatkan kompatibilitas, kemudian menurunkan resiko perawatan. Nah, setelah awal nih biaya infrastruktur IT dikeluarin, wah total 10 miliar let's say gitu kan, tidak sampai situ, dia memiliki masa, let's say gitu kan, dia memiliki masa pakai sama seperti hardware lainnya gitu kan, handphone, laptop, kemudian jam dan sebagainya, namanya barang elektronik itu pasti memiliki namanya masa usang. Ibaratnya jika menggunakan kurva itu lama-lama akan menurun. Nah, sama dengan halnya pada server ya, ketika kita sudah menginvestasikan 10M gitu kan, terus ternyata kita tidak bisa melakukan perawatan dengan yang baik, sehingga resiko perawatan akan meningkat, akan membludak, akan nge-explode. Jadi tidak hanya modal awal infrastruktur IT, tetapi begitu masuk kepada resiko perawatan, kita kewalahan lagi. Yang ibaratnya, wah senang nih, kayaknya minggu depan atau bulan depan gue udah BEP nih dari usahanya, bahkan udah bisa return gitu kan, bisa balikin ke investor. Tiba-tiba server mengalami masalah, langsung lesuk lagi gitu kan. Jadi ibaratnya yang awalnya udah pengen BEP dan sebagainya,
karena tidak tepat gunanya perawatan, apalagi yang memang minim knowledge terkait dari server, yang ada akan kembali ke ulur dan akan menjadi big question terhadap investor jika memang memiliki investor di dalamnya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah sarana yang terakhir adalah sarana yang selalu up to date. Nah, ketika kita memiliki physical server sendiri, kita balik lagi, kita harus melakukan perawatan yang baik, kita harus melakukan update yang baik dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan kondisi security-nya? Bagaimana dengan kondisi firewall-nya? Virus itu pasti berkembang sama dengan virus manusia gitu kan, kayak COVID kemarin ada bermutasi, ada alpha, delta, habis itu dan yang lainnya gitu kan, yang sampai udah kecil gitu kan, bermutasi terus. Sama dengan halnya virus di dunia digital, itu pasti akan terus melakukan mutasi atau muncul virus-virus yang baru. Nah, jika kita tidak melakukan update gitu kan terkait firewall, terkait security gitu kan dengan regularly gitu ya, dengan rutin, yang ada kita akan mengalami serangan pada server yang kita miliki. Nah, dengan cloud ini ya kan, itu semua sudah di cover ya kan, atau di coverage dari penyedia layanannya tersebut. Seperti kemarin saya juga menggunakan dari Cloud Kilat gitu kan. Saya beberapa kali dapat email gitu kan, pemberitahuan kalau sedang adanya pembaharuan sistem, pembaharuan pembaharuan security dan sebagainya. Itu termasuk di dalam sarana yang selalu up to date. Jadi ya udah, Cloud Kilat yang memikirkan kita apa? Kita fokus untuk menjalankan bisnis yang akan kita kembangkan seperti itu. Nah, kemudian sebelum masuk kepada jenis-jenis dari implementasi cloud ya, ini ya pada dasarnya layanan cloud itu merupakan sebuah layanan yang memungkinkan kita untuk mempunyai sebuah server fisik tanpa mengharuskan kita untuk melakukan maintenance secara reguler atau mempunyai keahlian khusus terkait infrastruktur server. Menarik bukan? That's right gitu. Nah, implementasi dari cloud ini dapat diimplementasikan sebagai 3 sebetulnya. Yang pertama, IaaS atau Infrastructure as a Service. Definisinya, nah, IaaS berisi blok pembangunan dasar untuk IT cloud. Layanan ini memberikan akses ke fitur jaringan, komputer, serta ruang penyimpanan data. IaaS memberikan tingkat fleksibilitas dan kontrol pengawasan tertinggi atas sumber daya. Nah, layanan ini sangat mirip dengan sumber daya IT yang sudah ada dan banyak diketahui oleh departemen dan pengembang. Contohnya adalah Cisco, ada Amazon Web Service, dan Microsoft Azure. Ibaratnya kalau infrastructure as a service, kita penyedia layanan cloud ini benar hanya menyediakan infrastruktur yang bisa digunakan oleh penggunanya, seperti itu. Kemudian adalah platform as a service. Nah, definitionnya, jenis cloud computing ini menyediakan platform bagi developer untuk menciptakan dan menguji coba aplikasi secara online. Nah, sumber daya dan sistem operasi platform dikelola oleh penyedia sehingga developer tidak perlu memusingkan perangkat untuk pekerjaan mereka. Jika tadi pada IaaS itu kita masih memiliki kendali setengah dari server yang kita beli gitu kan, atau yang kita sewa. Nah, pada PaaS ini kita lebih diberikan kemudahan karena sekitar 75% ya dari pengelolaan server itu sudah di coverage atau sudah dilayani oleh penyedia layanan cloud tersebut, sehingga kita tidak usah lagi memusingkan hal-hal yang lainnya. Jadi ketika cloud ini sendiri masih bisa, ketika kalian ingin saya mau belajar, saya masih mau ngoprek dan sebagainya, kalian bisa memilih penggunaan cloud pada IaaS. Tetapi ketika kalian memang berfokus untuk menjalankan bisnis kalian gitu kan, kalian bisa memilih yang namanya PaaS seperti itu. Sampelnya contoh adalah ini salah satu Cloud Kilat gitu kan. Kemudian Amazon Web Service, Google App Engine. Kok Amazon Web Service ada di banyak? Ya, pada dasarnya memang Amazon Web Service merupakan atau masuk di dalam 2 karena layanan dari AWS itu banyak banget seperti itu. Nah, ada yang bisa sebagai infrastruktur, ada juga yang bisa sebagai platform. Dan yang terakhir adalah SaaS atau Software as a Service. Nah, definisinya Software as a Service merupakan aplikasi yang berbasis cloud. Jadi apapun ya, aplikasi yang berbasis cloud atau menggunakan cloud ya, itu tergolongnya atau masuknya sebagai SaaS. Nah, jadi dengan SaaS ini kita tuh tidak perlu memikirkan penyimpanan data, pengembangan software atau pemeliharaan servernya. Kita hanya perlu tahu bagaimana cara menggunakan software tersebut.
konsep SaaS ini sebenarnya sudah cukup banyak ditemukan di teknologi end user. Ya, jadi memang banyak banget ya dari Google Apps, Office 365, Canva gitu. Google Apps itu let's say kayak misalnya Google Docs, Google Spreadsheet, untuk yang Google Drive ya. Tetapi tidak hanya terbatas di situ saja gitu kan. Semua aplikasi yang berbasis yang menggunakan cloud itu sudah masuknya sebagai SaaS. Contoh misalnya kalian tahu Moka gitu kan, atau misalnya kalian tahu Muda, ya itu Muda itu salah satu produk saya sebetulnya ya. Muda dari Luminto Sukses Komso itu untuk pengelolaan aplikasi pengelola sekolah gitu kan. Nah, itu juga sudah berbasis cloud. Jadi end user hanya perlu mengetahui cara penggunaan dari software atau perangkat lunak tersebut. Tidak usah lagi memikirkan detail-detailnya seperti itu. Nah, ini adalah perbandingan ya IaaS, PaaS, dan SaaS. Bisa kita lihat ketika IaaS ya, ini bisa dikatakan dia 50-50 ya. Di mana yang dihandle atau dikelola oleh penyedia itu ada networking, storage, server, dan virtualization. Tetapi untuk OS, middleware, runtime, data, and application itu masih dikelola oleh pengguna atau usernya. Ketika PaaS ya sudah bisa dikatakan 70-80% ya dikelola oleh penyedia. Kita hanya perlu menggunakan yang namanya application atau mengelola application dan data gitu kan. Jadi kita hanya perlu bagaimana pengembangan seperti Muda itu menggunakan PaaS juga gitu kan cloud-nya. Kita hanya membutuhkan untuk pengelolaan application dan datanya. Nah, kepada end user-nya ini masuk pada SaaS ya kan. Nah, di SaaS ini semuanya dikelola oleh penyedia. Jadi end user sudah tinggal menggunakan, tidak usah pusing-pusing lagi gitu kan. Tinggal kalau misalnya ada masalah, tinggal melakukan feedback gitu kan. Permisi, ini kok nggak bisa seperti itu. Nanti kemudian dari helpdesk-nya akan membantu mungkin ya seperti itu. Oke, next adalah cloud versus physical. Wah, ini udah kayak battle of the year gitu kan, cloud versus physical. Nah, ini adalah contoh beberapa poin dari cloud versus physical ya. Yang pertama adalah cloud itu small upfront cost, sementara physical large upfront cost. Ya, terkait dari benefit ya untuk infrastruktur IT di awal, wah udah langsung modalnya miliaran, tetapi ketika cloud kita mungkin hanya bisa ratusan ribu saja, sudah bisa mulai memasarkan gitu kan. Bisnis kita sudah menerapkan digitalization, wah itu menjadi bahan marketing lagi. Ujungnya ya cloud lagi seperti itu kan. Kemudian cloud doesn't need space allocation, sementara physical server and additional equipment take a lot of space gitu kan. Jadi selain kita infrastruktur nih, kita udah nyewa untuk IT consulting gitu kan, IT consultant untuk merancang infrastruktur IT, infrastruktur servernya, tapi kita juga harus menyediakan ruangan khusus atau bahkan rumah atau mungkin ya setidaknya memenuhi requirements dari SLA yang dibutuhkan oleh si pengguna tersebut. Kemudian cloud support legacy application, sementara physical has a short life cycle. Terkait tadi kompatibilitas kemudian perawatan ya. Ketika kita cloud gitu kan, kita tidak usah memikirkan lagi yang namanya biaya perawatan. Sementara kalau physical kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana physical server kita bisa terawat dengan baik seperti itu. Kemudian cloud hardware upgrades are easier to implement. The workload can be migrated to backup site for the repair period to minimize downtime. Sementara physical hardware upgrades are difficult to implement. Nah, ini sebetulnya terkait dari scalability atau bagaimana ketika kita mau nge-scale up ataupun nge-scale down gitu kan. Kita mau menambahkan resource gitu kan. Misalnya kalian mau merupakan pemilik bisnis, pemilik usaha gitu kan. Tadi menjual baju gitu kan. Wah, ini mau ikutan gitu kan. Kayak toko oranye, toko hijau gitu kan. Ada flash sale gitu. 88, 77 dan sebagainya. Nah, ketika kita mau melakukan flash sale tersebut, otomatis user atau yang mengakses dari sistem kita, aplikasi kita akan normally ya, akan meningkat gitu kan karena adanya sale tersebut. Nah, kalau kita menggunakan physical server, kita hanya menyediakan untuk 5.000 untuk regularly gitu kan, 5.000 user, ternyata ada 100.000 yang ada mendapatkan feedback negatif. Nah, ujungnya apa? Bukannya kita menjual, malah kita mendapatkan ya tadi feedback negatif yang menghasilkan dari kinerja operasional dan kinerja ekonomi perusahaan tersebut menurun. Nah, sementara kalau kita menggunakan cloud, kita bisa dengan mudah gitu kan melakukan upscale gitu kan, melakukan scale up
dari resource yang dibutuhkan, sehingga yang awalnya kita hanya menyediakan 5.000 gitu ya. Nah, kita membutuhkan, wah ini flash sale kayaknya kita butuh 100.000 nih gitu kan, dari misalnya data sebelumnya gitu, atau misalnya baru pertama kali, oh mungkin let's say 70.000 gitu kali ya, kita bisa buat nih, kita buat deh 100.000. Nah, ketika datang 100.000 masih tercoverage, ini apa, penjualan lancar, cuan naik ya kan. Yang ketiga apa, feedback tetap bagus, kinerja ekonomi bagus, kinerja operasional pun bagus, seperti itu. Kemudian cloud ya, easy to move or copy, sementara physical difficult to move or copy. Dan yang terakhir adalah advanced capacity optimization is enabled by load balancing. Dan kalau misalnya physical, poor capacity optimization. Nah ini ya, kedua poin ini mungkin akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Agusto terkait load balancing, seperti itu. Nah, berikutnya adalah cloud adoption. Nah, bisa kita lihat ya, ini di sini ada sebuah model ya. Ini karena saya dosen juga gitu kan, jadi sedikit lah ya masukin gitu. Nah, jadi selain saya masuk kepada praktikal gitu kan, saya juga ingin tahu nih, sebetulnya secara studi empiris bisa nggak sih dibuktikan kalau ternyata adopsi TI khususnya di cloud ini memberikan dampak positif ya terhadap kinerja perusahaan, khususnya di kinerja perusahaan multinasional, karena penelitian yang saya lakukan adalah pada perusahaan multinasional. Nah, untuk melakukan adopsi itu ternyata ada banyak ya, ada 3. Nah, ini mungkin tidak akan saya bahas ya. Langsung pada P4 dan P5, di mana ternyata membuktikan nih adopsi TI ya, khususnya di cloud ini ya, karena yang saya angkat memang lebih banyak bagaimana penggunaan cloud gitu kan, dari untuk kinerja operasionalnya dan untuk menjalankan operasional perusahaannya ataupun accounting dari perusahaan tersebut. Ternyata ini yang menarik teman-teman dan peserta semuanya. Nah, ini membuktikan bahwa ternyata adopsi TI ini khususnya yang di cloud memberikan dampak yang positif ya terhadap kinerja ekonomi dan juga kinerja operasional dari perusahaan tersebut, khususnya di perusahaan multinasional, seperti itu. Tapi jangan takut, saya juga kemarin menemukan ya studi empiris juga, penelitian yang memang membuktikan kalau penggunaan cloud ya itu terbukti memberikan dampak yang positif juga terhadap SME atau small medium enterprise atau small business, seperti itu. Nah, kemudian kinerja ekonomi sama kinerja operasional emang ada apa aja sih gitu kan. Nah, kinerja ekonomi yang saya gunakan di sini adalah dari produktivitas ya, produktivitas perusahaan tersebut dan keuntungan perusahaan tersebut. Nah, dari kedua komponen ini, parameter ini ternyata terbukti approve gitu kan. Kalau misalnya kucing berhasil melahirkan proven gitu kan. Approve gitu kan, ternyata berhasil meningkatkan kedua hal tersebut, dari kinerja ekonomi khususnya dari produktivitas meningkat gitu kan. Dengan naiknya produktivitas maka keuntungan perusahaan pun ikut meningkat. Nah, sementara kalau kinerja operasional ada apa aja sih? Nah, dari kinerja operasional ini bagaimana koordinasi antar tim ya, koordinasi antar pegawai di internal tersebut itu menjadi lebih mudah karena adanya apa? Tadi SaaS ya, penggunaan cloud computing juga. Nah, selain itu juga para pegawai, para tim ya di perusahaan tersebut ya bisa mendapatkan information secara real time dengan mudah. Nah, itu juga apa? Terbukti bahwa ternyata penggunaan dari cloud ini tuh bisa memberikan dampak yang sangat positif gitu kan. Jadi tidak hanya dari kinerja ekonomi, tetapi dari kinerja operasional pun terbukti antara before and after using the cloud. Seperti itu. Dengan kinerja operasional baik, memberikan dampak positif, meningkat, otomatis kinerja ekonomi akan meningkat. Seperti itu. Oke, ya mungkin sekian dari presentasi atau materi saya gitu kan. Untuk Q&A session mungkin nanti di akhir ya akan dibuka, khususnya nih nanti setelah materi dari Pak Augusto. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Thank you, matur nuwun, danke, and arigatou gozaimasu. If you have any further question bisa reach me ya di sini. Sekian dari presentasi saya kembalikan ke moderator. Iya, baik. Terima kasih banyak kepada Pak Ihsan. Ini materinya sangat bermanfaat sekali ya bagi kita semua yang ada di sini. Seperti yang Pak Ihsan bilang tadi, untuk sesi Q&A-nya kita hold dulu ya sampai kita mendengarkan materi yang nanti akan disampaikan oleh Pak Agusto. Baik, kalau begitu Pak Ihsan terima kasih banyak. Mungkin kita akan menunggu materi dulu dari Pak Agusto dulu, nanti akan saya undang kembali Pak Ihsan ke sini. Siap, terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kami akan memasuki sesi materi kedua.
bersama dengan Bapak Augusto Saverius. Oke, sudah bisa saya share screen saya? Iya, sebentar Pak Augusto. Oke. Kita masih menunggu gambar Pak Augusto untuk naik nih. Sebentar ya. Iya. Oke, Pak Augusto. Nah, udah bisa saya Oke. lihat nih. Oke. Baik, untuk materinya apa sudah siap nih Pak Augusto? Semoga sudah siap sih. Oke, harus siap sih kayaknya ini Pak. Karena saya lihat nih antusias banget yang nanya dari tadi tuh banyak sekali begitu ya. Semoga di materi Pak Augusto juga semakin rame lagi gitu yang nanya ya. Iya, tadi saya udah baca beberapa pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik sih ya di bidang cloud computing. Iya, Keren, keren, benar keren. sekali. Iya. Baik, kalau begitu kita langsung saja kami beri kesempatan 30 menit untuk Bapak Augusto menyampaikan presentasi. Bila nanti ada overtime, mohon saya izin interupsi begitu. Ya, untuk Bapak Augusto waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, layar saya sudah terlihat jelas di sana. Iya, sudah. Oke, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada kampus ITTS, kepada Pak Iksan, Pak Ono, dan semua tim di ITTS semuanya, Institut Teknologi Tangerang Selatan, top banget punya event ini. Jadi pada siang hari ini saya akan men-sharekan mengenai high cloud computing backbone teknologi. Mungkin skala kelas belum ada skala, memang belum ada skala dibilang belum ada namanya demo ya di dalam sini, tapi kedepannya kita akan bisa coba untuk demo. Dan ya setelah itu juga nama saya adalah Augusto Saverius dengan email di augusto@tc.co.id. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, feel free bisa kontak saya langsung di email ini. Oke, saya masuk ke next slide. Oke, saya masuk ke next slide ya mengenai tentang cloud kilat dengan saya sendiri. Jadi ya singkat cerita, saya adalah cloud engineer di Infinis Cloud. Ya mungkin dari tadi saya selalu bilang ada Infinis Cloud, tapi kenapa selalu ada namanya Cloud Kilat? Jadi kami ada dua brand ya di sana, ada Infinis Cloud dan Cloud Kilat ya. Jadi pada saat hari ini, event sore ini kita menggunakan nama dengan si Cloud Kilat gitu ya. Tapi nanti ke depannya apa sih bedanya antara Cloud Kilat dan Infinis? Mungkin nanti bisa di next session bisa saya jelaskan. Oke, dan habis itu Infinis sendiri itu adalah perusahaan yang dari tahun 2007 ya kami ya. Kami dari tahun 2007 sampai sekarang, jadi masih cukup lama jadinya. Habis itu awalnya juga kita mulai dengan hosted exchange ya, itu email service aja, jadi email service dengan pakai BlackBerry pada saat itu. Jadi itu jadi layanan yang kita berikan selain di email. Kalau zaman dulu tahun 2007 mungkin itu Yahoo Messenger dan segalanya mungkin ada situ. Nah, kita menggunakan hosted exchange itu pada tahun 2003 ya. 2007 habis itu exchange tahun 2003. Nah, di sana kita ya merupakan salah satu pionir ya. Belum waktu zaman itu memang belum banyak yang pengen berinvestasi di bidang cloud computing gitu ya. Nah, habis itu layanan Infinis mulai bertahap sampai sekarang, mulai berkembang, mulai banyak karena memang demand dari cloud computing itu begitu banyak ya. Jadi kita bisa kategorikan beberapa layanan yang ada di kami adalah pertama adalah IaaS ya, Information as a Service yang seperti tadi Mas Iksan sudah jelaskan. Salah satunya ya di produk itu kita ada namanya virtual server. Kalau Mas lagi lihat websitenya itu pasti ada Cloud Kilat VM 2.0 gitu nanti. Nanti di situ ada beberapa pilihan virtual mesin yang bisa memenuhi kebutuhan dari Bapak dan Ibu sekalian semuanya. Habis itu ada platform as service. Platform as service kami banyakkan menjual dari Microsoft Office 365 dan Google Suite. Dan di tahun ini gitu ya, bukan di tahun ini, mungkin di awal-awal Desember kemarin sampai sekarang kita juga menerapkan cloud architect kita juga bertambah yaitu dengan Odoo ERP ya. Jadi kita juga implement dengan Odoo ERP pada saat ini. Nah, habis itu layanan ketiga adalah backup as service ya. Jadi
namanya cloud, namanya cloud server, namanya cloud apps, itu semuanya pasti dibutuhkan salah satu integrasi terakhir adalah backup, karena itu adalah hal yang penting ya dalam sistem kita. Jadi kita juga menawarkan namanya backup as service. Kalau misalnya di website, Bapak Ibu sekalian bisa lihat namanya Kilat Backup web. Nah, websitenya Kilat Backup. Nah, itu adalah backup as service di mana apa tidak perlu banyak investasi besar di dalam backup as service. Jadi cuma pastikan aja berapa storage yang mau dibutuhkan untuk saat tim awal. Habis itu nanti kita pasang agent di dalam VM atau di dalam laptop atau di dalam semua sistem Bapak, misalnya Office 365 atau Google G Suite semuanya, atau yang environment di on-premise, semuanya nanti akan otomatis di backup. Terus itu ya dari setelah backup pasti ada namanya restore. Dan kelebihan dari backup ini adalah ada proteksi antivirusnya juga. Jadi backup database backup yang mungkin ada virus, mungkin nanti dari si backup service akan menolak si backup itu. Jadi itu jadi menjamin keamanan. Habis itu untuk dukungan dari layanan kami ada data center ada 2 di Sabar 2 Kuningan sama di Duren 3 sana dengan bandwidth yang cukup masih memadai ya saat ini, mungkin bisa ditambah kali nanti ke depannya, tapi dengan kondisi bandwidth yang saat ini berada di 10 Gbps untuk yang di lokal, dan internasional itu 600 sampai 800 Mbps ya sekarang ini. Habis itu dengan SLA kami pada saat ini di 99,5%. Jadi itu adalah SLA yang telah diberikan oleh salah satu klien kami. Waktu itu dia mengetes SLA kami dan kami menuliskan itu di dalam slide deck PowerPoint kami. Nah, habis itu selain dari cloud computing tadi sendiri, kami juga sebagai official partner juga untuk beberapa big player di cloud di Indonesia, di dunia. Contohnya itu Amazon Web Service ya. Habis itu juga Microsoft Azure juga kita juga ini. Untuk yang Alibaba dan lainnya mungkin nanti ke depannya kita akan bisa berkembang ke sana lagi. Oke, itu sekilas mengenai saya dan Infinis Cloud untuk Cloud Kilat. Oke. Sekarang kita masuk ke materi tentang backbone ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi backbone hard computing, saya mungkin jelasin sedikit sejarah tentang web ya. Mungkin semua Bapak Ibu semua udah pernah lihat, apalagi di sini saya lihat tadi beberapa banyak anak-anak kampus ya. Mungkin itu adalah kalau di saya itu dulu apa ya, teknik saya udah pernah informasi apa gitu, pelajaran pasti ada salah satu histori ya mengenai apa itu web, sejarahnya web 1.0 dan web 3.0. Mungkin anak-anak sekarang mungkin taunya cuma di web 2.0 ya. Oke, mungkin saya jelasin singkat aja tentang apa sih web 1 sampai 3.0 itu. Jadi kalau web 1.0 itu sejak dari tahun 1990, baru habis itu dibuat 0 itu start dari tahun 2000, dan sekarang di tahun 2020 sampai sekarang itu adalah web 3.0. Tapi web 2.0 ini bukan berarti ditutup gitu ya, atau 1.0 ditutup. Jadi sebenarnya perkembangan teknologinya aja sampai ke 3.0. Oke. Nah, jadi kalau bisa di sejarah singkatnya, web 1.0 itu 1.0 itu sebenarnya dulu bentuk HTML ya. Bapak Ibu sekarang mungkin ada beberapa yang web design tahu ya HTML bentuk-bentuk HTML bikin jadi web biasa statik, tapi ya tidak ada sama sekali user tuh bisa interaksi, submit data segalanya di dalam itu. Jadi hanya statik. Habis itu di situ ada link untuk bisa download dokumen atau berapa, semua itu adalah di web 1.0 itu awalnya. Dan interaksi yang paling canggih pada saat itu mungkin dari sebelum ke tahun 2000 mungkin adalah ya kalau Bapak Ibu tahu berarti Macromedia Flash, jadi ya untuk animasi. Nah, habis itu mulai di tahun 2000 mulailah ada namanya interaksi. Jadinya interaksi itu dalam arti webnya ada, dibuka, habis itu dia submit, habis itu dapat feedback. Nah, itu adalah interaksi. Contoh-contoh di web di tahun 2000 ini mungkin Bapak Ibu belum pernah tahu namanya, kayak website sebelum Facebook itu ada Friendster. Nah, itu juga salah satu web 2.0 ya, awal-awal mulanya gitu. Baru terkenalnya baru mulai Facebook, habis itu aplikasi Bapak Ibu sendiri itu juga termasuk web 2.0 karena di sana adalah submit data ya, habis itu baru ada action dari submit data itu juga. Nah, habis itu Facebook ya, ini habis itu ada WordPress, itu semua adalah kita bisa sebut itu adalah arah dari web 2.0. Nah, habis itu dari tahun 2020 mungkin sekarang juga sering dengar ya namanya cryptocurrency, NFT dan segalanya. Nah, itu arahnya sekarang mulai di area sana, pembayaran juga, metaverse ya, metaverse bayar dengan NFT. Nah, itu semua metaverse dengan bayar dengan cryptocurrency. Nah, itu sekarang
diarahkan disebut namanya era ke Web 3.0. Mungkin dari itu mungkin sekilas dari penjelasan saya tentang evolusi dari 1.0 sampai ke 3.0. Nah, habis itu apa sih? Kenapa sih bisa jadi ada 3.0? Karena pasti ada disadvantage dari si 2.0. Jadi disadvantage dari si 2.0 tadi ya seperti tadi kita bilang bahwa ini sebenarnya cuma satu point of view aja. Jadi pada saat kita submit, ketik, submit data, upload data, submit, habis itu dapat referensi, oh ya, you have already upload your document atau apa gitu, thank you gitu kan. Jadi bentuknya cuma submit data, habis itu dapat retrieve informasinya apa ya, baik itu mungkin pembelian tiket pesawat contohnya itu juga termasuk 2.0 ya, tiket pesawat, habis itu misal tiket pesawat, habis itu kayak kita diklik BCA atau di Mandiri itu salah satu 2.0 ya. Nah, habis itu paling utama yang terjadi di 2.0 adalah sentralisasi data, sentralisasi. Jadi semua tersentral. Jadi intinya adalah kayak semacam gini, contohnya kayak Facebook. Facebook itu punya sentral data, punya Facebook. Tapi itu bukan punya kita. Jadi kita cuma mengisi konten ke Facebooknya aja, Bang. Kayak Google juga kita ngisi konten, tapi semua data itu miliknya si entity itu. Jadi kayak bank juga kita punya miliknya entity kita juga. Itulah eranya 2.0. Jadi makanya kalau bisa disebut ya kita ini sebagai produknya karena kita memberikan kita sebagai produknya karena kita mengisi data di sana. Itulah arah dari web 2.0 ya. Habis itu next selanjutnya, nah baru ke web 3.0. Nah, jadi di web 3.0 ini paling utama ya membedakan antara ya tadi web 2.0 tadi adalah sentralisasi data di mana entitasnya dokumen semua tersentral di satu tempat, tapi kalau di 3.0 itu terdesentralisasi. Jadi semua terpisah di mana-mana. Jadi bisa jadi sekarang jadi kayak contoh di situ dibilang disebutkan di poin nomor 2 web 2.0 tuh datanya storage di single database ya atau single database atau single entity si perusahaan itu ya. Jadi misalnya kayak Facebook tadi punya Facebook sendiri. Nah, sekarang itu semua terpecah dan terpecahnya itu biasanya sekarang teknologinya menggunakan blockchain atau peer to peer need node server seperti itu ya. Nah, habis itu secara bedain juga karena tadi web 2.0 kita disebut sebagai produk, tapi kalau di web 3.0 kita itu sebagai content owner. Salah satu contohnya ya mungkin Obsidian for WhatsApp, Odyssey, Library, YouTube for ini dan lain-lain. Jadi masih banyak lagi akan hal-hal itu gitu. Dan salah satu salah satu feature yang sekarang selalu sering ada di web 3.0 adalah contohnya adalah kayak transfer uang ya, transfer uang dari satu rekening ke rekening yang lain gitu ya. Contohnya sekarang kalau dulu kita kalau zaman di 2.0 kita transfer rekening dari misalnya dari Bank BCA ke Mandiri atau mungkin ke other exchange yang di luar negeri gitu dari Bank BCA ke Mandiri juga gitu. Itu semua informasi kita itu kita copy sama nominalnya pindah ke Bank BRI itu sendiri, Bank Mandiri. Itu berarti ada suatu hal seperti itu. Nah, kalau di blockchain itu udah nggak seperti itu. Jadi makanya bisa jadi katanya biaya untuk transfer itu jauh lebih murah dibandingkan kayak sekarang ya kayak sekarang transfer biasa aja ya gitu ya. Mungkin itu sekilas singkat tentang Web 3.0. Oke, nah habis itu kita masuk ke evolusi industri ya. Sekarang lagi rame nih. Kadang-kadang kalau di website-website ada industri 4.0, 4.0, tapi kok apa sih sebenarnya gitu kan. Nah, jadi evolusi industri itu sudah sampai ke 4.0 gitu ya. Apa itu 4.0? Jadi mungkin saya langsung masuk skip aja langsung ke 3.0 ya di sini ya. 3.0 karena 2.0 sama 1.0 itu adalah yang masih manual semuanya masih ada. Jadi kalau di 3.0 itu di dalam slide ini bisa dibaca kira-kira adalah pada tahun 190-an evolusi itu sudah mulai tahun 90-an itu mulai menggunakan namanya manufacturing-nya menggunakan computing ya. Jadi mulai menggunakan komputer dan mereka mengetahui bahwa komputer ini bisa mempercepat masa dari industri gitu. Jadi makanya gitu. Jadi itu yang disebut di tahun inilah sebenarnya masa-masa era dari komputer bertahun 90-an. Nah, habis itu di industri dan di komputer dan sampai sekarang gitu ya, semuanya dipakai. Nah, jadi sekarang kelebihannya apa nih industri 4.0? Jadi kalau Bapak tadi tahu bahwa tadi industri komputer sudah di situ, otomisasi robot juga sudah di sana semua di 3.0. Jadi sebenarnya apa sih di industri 4.0? Jadi industri 4.0 itu adalah sebenarnya nge-grab data dari 3.0. Nah, kira-kira apa nih yang di 3.0 ini yang ada gitu kan. Jadi makanya mulailah
sekarang di era di 4.0 itu adanya artificial intelligence dan big data. Jadi untuk menggrab data-data yang dari 3.0 nanti diolah di industri 4.0, habis itu diubah menjadi artificial intelligence dan big data. Mungkin saya bisa jelasin di sini kira-kira 6 aspek ya dari industri 4.0 itu sendiri. Yang tadi saya sebutkan juga tadi ada big data ya, habis itu RFID teknologi ini udah lama sebenarnya, tapi diterapkan juga di industri 4.0. Cloud computing yang dari tadi Pak Iksan sudah jelasin panjang lebar mengenai tentang cloud computing juga masuk di dalam industri 4.0. Internet of Things sekarang ya, kayak contoh-contoh sekarang rumah-rumah sudah pada pakai smart home, ada beberapa teknologi-teknologi seperti Bardi dan segalanya itu masuk di Internet of Things, atau Bapak bisa belajar Arduino dan apa semua itu bagian dari IoT ya, jadi ya. Jadi kita bisa mengembangkan dia bisa memanage rumah kita, atau misalnya kita mau manage apa kandang kita, memanage misalnya akuarium kita misalnya secara simpel aja gitu kan. Itu adalah beberapa ada teknologi-teknologi dari IoT. Habis itu artificial intelligence berarti kecerdasan buatan. Berarti artinya adalah mengambil dari segala kegiatan-kegiatan yang ada sekarang, habis itu dibikinlah suatu teknologi buatan sehingga bisa kita tidak perlu lagi mengerjakan, biar si artificial intelligence yang bisa mengerjakannya. Habis itu mesin to mesin ya juga sama. Oke. Nah, habis itu tadi poin deck ini tadi saya hide sebenarnya, tapi setelah itu saya hidupkan lagi ya gitu ya. Jadi mungkin menambahkan dari Pak Iksan tadi sebutkan tentang cloud computing dan segalanya. Jadi sebenarnya 7 poin ya tadi untuk kita memilih suatu cloud provider. Pertama adalah si vendor itu punya sertifikat standar nggak, ada beberapa ISO nggak di sana. Habis itu teknologi dan roadmap-nya si perusahaan itu. Jadi bisa dicek ya teknologi dan roadmap-nya. Habis itu apakah dia memiliki data security, data governance atau keamanan di data centernya dia. Habis itu ada service dependency dan partnership, ada kontrak komersial SLA. Jadi di sini ada bisa ditanyakan SLA si vendor itu sendiri. Habis itu dia support untuk migration support gitu ya, migration atau vendor login atau exit planning. Exit planningnya bagaimana sih ini, misalnya misalnya saya sudah tidak saya udah stop nih di cloud kilat gitu. Saya mau pindah ke cloud yang lain gitu misalnya. Itu gimana? Di sini ada poin ke-6 tuh gimana bisa ditanyakan ke para vendor-vendor yang di cloud. Habis itu tentang yang paling terakhir adalah business health si company. Jadi kita lihat company profile-nya dia. Jadi kayak contoh tadi saya udah jelasin cloud kilat kita udah tahu dari tahun 2007 ya. Jadi cukup lama sampai sekarang tahun 2002. Jadi udah bermain. Jadi mungkin itu adalah salah satu poin dari 7 ya, poin ke-7 kami itu tentang business health dan company profile-nya. Oke. Nah, habis itu ini kita next slide ke multi cloud, hybrid cloud ya. Tadi Mas Iksan jelasin panjang lebar tentang cloud, IaaS, PaaS dan segalanya. Sebenarnya konsep cloud itu sekarang sudah menjadi besar ya, jadi kita tuh nggak cuma megang. Pertamanya kita megang diri kita sendiri ya, private ya. Private itu kayak rumah kita sendiri, kita pegang satu rumah, ternyata kita bisa sewa rumah satu lagi, tapi ternyata rumah kita satu lagi itu kita anggapnya itu cloud ya, pegang rumah satu, tapi kita bisa integrasikan rumah-rumah lagi. Jadi kita kayak punya kos-kosan tuh begitu banyaknya gitu. Jadi salah satu contohnya misalnya kita private cloud kita, habis itu terintegrasi dengan cloud misalnya di AWS gitu ya, ada VPN side to side di antara situ. Habis itu kita karena di AWS misalnya kita tidak mempunyai teknologi dalam bidang misalnya email, jadi kita bisa menggunakan Office 365. Habis itu dari sana ternyata kita mempunyai konsep untuk membuat aplikasi web mobile gitu ya, web mobile sebenarnya di sana. Habis itu kita mau coba menggunakan ya karena kita lebih firm, lebih comfortable dengan Firebase, kita juga pakai Firebase untuk push notification seperti itu. Nah, habis itu baru dibantu lagi misalnya ditambahkan lagi misalnya dengan Cloud Kilat. Di sana ada backup service dan segala. Jadi semua layanan-layanan di cloud itu kita bisa lihat bentuknya, habis itu kita bisa integrasikan dan kita juga bisa bikin mereka saling terkonek. Jadi kita bisa kayak anggapnya kita tuh merangkul semua teknologi itu bersama kita dan kita gunakan semua masing-masing sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan bisnis yang ada yang saat ini lagi tantangan kita sendiri. Itu multi cloud dan hybrid cloud ya. Oke, nah habis itu
7 current teknologi. Di sini saya membedakan menjadi 7 ya di sini. Saya bedakan jadi 7, yaitu pertama compute. Compute itu sendiri ya sama kayak tadi, compute itu berhubungan dengan server itu. Di sana kita bisa mempelajari tentang operating system ya. Jadi kalau banyak operating system yang ada seperti Linux, ya ada Red Hat dan segalanya. Habis itu kalau ada Windows juga masih ada saat ini. Habis itu di dalam compute itu biasanya ada hypervisor ya. Jadi untuk virtualization ya saat ini sering banget menggunakan virtualization. Habis itu virtual machine, load balancing ya untuk menstabilkan untuk membagi antara load dari salah satu server dengan server lain karena bias bersamaan. Habis itu tadi ada namanya auto scale, itu jadi supaya server itu bisa auto scale. Dalam arti auto scale itu bisa misalnya kebutuhan VM itu misalnya kita misalnya di 2 giga, memori misalnya di 2 giga, tapi kita mau auto scale ya, misalnya auto scale-nya sebagai horizontal, jadi memorinya bisa naik, prosesnya bisa naik pada saat di peak tertentu. Nah, itu habis itu kedepannya lagi bisa turun lagi. Nah, itu adalah auto scale atau auto scale-nya vertikal gitu misalnya. Jadi VM kita misalnya kita set ada 2, itu kita pakai teknologi load balancing gitu. Nah, pada saat lagi peak tertentu, server kita 2 ini nggak kuat, tapi dia otomatis bisa men-scale ke selanjutnya. Jadi dia copy VM-VM yang satu ini, di-copy, di-replicate, akhirnya dengan kerjasama dengan itu, jadi kita bisa punya 4-5 server, tapi setelah tertentu, keadaan kondisi peak tertentu sudah tidak lagi ini, dia balik lagi ke 2 atau balik lagi ke 1 VM. Seperti itu. Mungkin itulah konsep sedikit dengan auto scale. Habis itu database ya, mungkin Bapak Ibu sekarang udah sering dengar ya kalau database ya. Jadi ada SQL Server, Oracle, MySQL, Postgre. Habis itu sekarang ada database yang baru yang NoSQL itu juga bisa. Habis itu kalau teknologi mungkin ada teknologi mirroring, teknologi clustering, nah itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, ini beberapa teknologi clustering sama teknologi mirroring, mungkin ada beberapa di vendor-vendor cloud itu sudah built-in, jadi dia bisa replicate otomatis ke data center yang lainnya. Habis itu di storage itu ada SSD ya untuk jalan lebih cepat. Habis itu ada simple storage service S3 yang sekarang. Habis itu teknologi untuk sharing antar storage itu EFS atau NFS. Habis itu storage gateway untuk file sharing biasanya dipakai, dan paling utama adalah backup storage itu di bidang current teknologi di bidang storage. Sedangkan di container itu ya teknologi yang terbaru sekarang, semua orang bilang go to Docker, move to the container. Nah, itu sebenarnya adalah awal mulanya adalah virtual machine kita punya banyak di dalam VM itu kan sebenarnya mesin kita sendiri. Habis itu kita punya banyak di situ, dalam isinya ada aplikasi A, B, C, D. Nah, kalau di dalam Docker itu kita konsepnya adalah kita harus memisahkan. Jadi satu Docker kecil itu aplikasinya ditaruh di A doang. Jadi misalnya tadi aplikasi kita ada 3, bisa A, B, C, D, gitu kan, A, B, C, D ada 4 gitu ya. Habis itu dengan Docker ya, jadi Dockernya ada 4. Tapi kelebihan dari Docker itu sendiri juga cukup banyak, bukan artinya jadi saya ngabisin duit dong, saya punya satu mesin di virtual mesin cuma 1, tapi saya bisa isi 4 aplikasi, bukan seperti itu. Tapi di Docker sendiri ada beberapa profit dari Docker, jadi kayak semacam startup lebih cepat dan segalanya itu di Docker. Jadi mungkin nanti bisa dibikin spesialisasi aplikasi masing-masing. Jadi makanya tadi saya bilang kalau aplikasi di VM ada 4, mungkin di Docker di VM cuma 1, jadi ada 4 aplikasi, tapi di Docker mungkin kita bikin jadinya spesialisasi. Jadi satu Docker ini isinya aplikasi ini, satu Docker ini isinya gitu. Habis itu beberapa teknologi lainnya kalau di AWS itu ada Amazon Lifestyle, itu lebih agak sedikit mengimplementasi seperti Docker. Habis itu ada Kubernetes ya, tadi ada itu Kafka, itu adalah teknologi untuk si Dockernya sendiri. Habis itu ada serverless ya, kata namanya server, habis itu less berarti tidak membutuhkan server. Jadi kita tidak perlu menginstal virtual machine sebenarnya. Jadi dari situ kita cuma pakai. Habis itu kita nggak perlu install SQL, sudo apt get MySQL dan segalanya, kita nggak perlu lakukan itu, tapi kita tinggal bilang saya butuh MySQL, memori sekian, ininya sekian, database sekian, langsung install, langsung diinstal, insert terjadi. Habis itu ini, nah itu teknologi itu disebut RDS gitu ya, RDS database. Habis itu Docker tadi juga salah satu bagian dari serverless. Habis itu kalau di Azure itu ada namanya app service, itu juga salah satunya. Habis itu yang terbaru sekarang di AWS dan di Azure adalah ada Lambda AWS atau Azure Function.
Nah, habis itu di teknologi machine learning ada reporting ya dan machine learning mesin. Jadi ini kalau di cloud itu lebih enak banget mengenai ini. Kalau misalnya bukan di virtual machine ya, jadi ada beberapa teknologi-teknologi di cloud computing itu adalah kita tidak perlu lagi install beberapa membentuk untuk sebagai virtual machine, tapi kita tinggal bilang kita butuh nih data virtual machine dengan spesifikasi database-nya sekian, datanya sekian, itu kita bisa langsung create dan kita langsung bisa gunakan di machine learning. Habis itu di web mobile application itu yang paling sering ya, paling utama nih anak-anak kampus sekarang sering pakai. Yang zaman-zaman sekarang adalah going to mobile gitu ya, pindah mobile, semua mobile application. Jadi beberapa layanan karena teknologi di mobile application yaitu location service ya, seperti kayak di Google ada GPS, habis itu push notification itu untuk kalau di handphone kadang-kadang Bapak Ibu suka lihat ada push notification, nah itu teknologi di web mobile. Habis itu ada API gateway, jadi semua aplikasi digunakan pakai API. Habis itu ada SMS gateway untuk SMS-nya di mobile application. Oke. Nah, mungkin itu saja presentasi saya mengenai Hypecode blog tentang sore ini gitu. Iya, baik. Terima kasih Pak Agusto. Ini materinya sangat padat sekali ya. Iya. Oke. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi atas materinya kepada Pak Agusto. Semoga materinya bermanfaat dan pastinya bermanfaat sekali untuk kami semua yang ada di sini. Baik, sebelum saya masuk ke sesi tanya jawab, mungkin kita pamit dulu ya. Nanti akan saya undang lagi Pak Agusto untuk hadir di sini bersama Pak Ihsan. Ya, untuk selanjutnya sebelum memasuki sesi tanya jawab, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua untuk mendapatkan e-certificate, teman-teman wajib mengisi feedback form yang linknya telah kami lampirkan di kolom chat. Jadi pastikan data diri yang teman-teman isi sudah benar dan jelas. Juga jangan lupa untuk follow sosial media kami di Twitter, Instagram @cloudkilat, juga ada Facebook fanpage Cloud Kilat, dan juga jangan lupa untuk subscribe dan like YouTube Cloud Kilat. Baik, ini dia nih yang ditunggu-tunggu. Ada persembahan promo nih dari Cloud Kilat, yaitu diskon 50% dengan kode promo 17-an huruf besar tanpa spasi. Saya ingatkan lagi, 17-an. Untuk layanan Kilat VM 2.0 di semua paket cuma sampai besok nih. Cuma sampai besok loh promonya. Jadi ayo dong cepet-cepetan nih kita pakai kode promonya sebelum kehabisan. Juga satu lagi, ada promo Cloud Kilat Bundling Free Domain. Gunakan kode Free Domain 150 yang ada di bawah ini sebelum menyelesaikan transaksi pembelian produk Kilat VM 2.0 maupun Kilat Hosting 2.0 dengan minimal transaksi 1 tahun. Baik, kalau begitu saya undang kembali kepada Bapak Ihsan dan juga Bapak Agusto untuk hadir ke sesi tanya jawab berikut ini. Iya. Oke, setelah sesi materi tadi yang super padat dan berbobot ya, kita di sini menerima banyak sekali pertanyaan. Sepertinya audiens ini sangat antusias ya dengan materi yang Pak Ihsan dan juga Bapak Agusto sampaikan. Ini untuk pertanyaan pertama akan saya bacakan dari Arya Nadi IC. Izin tanya sekarang saja ya, mumpung belum lupa. Bagaimana persiapan Cloud Kilat menghadapi quantum computing, karena concern kita semua bahwa quantum computing akan merontokkan cyber security atau keamanan data. Terima kasih. Ya, mungkin ini pertanyaan yang ditujukan kepada Bapak Agusto ya, karena dituliskan di situ Cloud Kilat nih. Bagaimana nih Pak Agusto cara Cloud Kilat menghadapi quantum computing? Oke, jadi kalau mengenai quantum computing atau cyber security, sebenarnya kita juga udah punya beberapa engineer yang cukup mumpuni skillnya. Jadi kita selalu memantau semua semua virtual machine, semua layanan kami. Kayak contohnya tadi Pak Iksan sebutkan, kita ada kadang-kadang ada email, kirim email tentang
server itu ada kebutuhan maintenance seperti itu. Jadi dengan saat itu kita berharap kita akan selalu patch semua sistem kami, dan juga mengenai teknologi, ya dengan bertambahnya teknologi, misalnya misalnya udah mulai kita penggunaan hardware dan sebagainya besar, kita bakal mengganti juga hardware kami juga untuk jadi lebih cepat, lebih baik seperti itu. Supaya layanan kami juga makin lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak Agusto atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Denny Rizky. Izin tanya Pak, terkait implementasi transformasi digital dalam hal ini cloud computing, menurut Bapak terkait SDM sendiri, adakah strategi yang patut dijalankan saat implementasi solusi cloud computing ini supaya sesuai dengan target yang kita inginkan? Serta faktor penentu apa yang menentukan suatu bisnis harus mengimplementasi solusi cloud ini? Ya, mungkin saya lempar dulu pertanyaan ini ke Pak Ihsan deh. Gimana nih Pak Ihsan? Oke, terima kasih banyak Mbak Lika dan Pak Denny Rizky. Wah, ini luar biasa sekali nih pertanyaannya. Masya Allah, mantap. Jadi gini Pak Denny Rizky, mungkin tadi di slide yang saya tampilkan juga itu menampilkan bahwa dalam adopsi sebuah TI ya, adopsi TI itu ada beberapa faktor ya ketika kita ingin melakukan adopsinya. Yang satu ada faktor teknologi, faktor organisasi, dan faktor lingkungan. Nah, ketiga faktor ini yang akan mempengaruhi ketika kita akan melakukan sebuah adopsi TI khususnya dari cloud computing ini. Nah, kalau untuk masalah SDM pada dasarnya itu dia mengambil ranah dari faktor organisasi. Nah, di faktor organisasi ini ya yang saya lihat ya dari penelitian yang saya lakukan juga, itu yang paling mempengaruhi itu adalah bagaimana dukungan manajemen puncak. Jadi kita misalnya nih belum dari manajemen puncak, kita memiliki ide ABCD sampai Z gitu kan, ingin mengadopsi cloud computing, mengadopsi ABC dan sebagainya, tetapi dari top manajemen tidak merasa membutuhkan itu, tidak melakukan dukungan secara penuh, ya kan, tidak sepenuhnya memberikan dukungan, itu tidak akan bisa melakukan adopsi tersebut gitu. Jadi yang pertama banget harus dipikirkan secara SDM adalah memang itu mendapat dukungan penuh dari manajemen puncak. Nah, ketika dari manajemen puncak itu sudah ACC lah, udah approve, dia pasti akan mengeluarkan regulasi-regulasi ya yang mengharuskan dari tiap timnya itu gitu kan untuk misalnya melakukan adanya pelatihan, kemudian adanya misalnya workshop dan sebagainya, mendatangkan narasumber memang yang berkualitas, pakar misalnya kayak Profono gitu kan. Nah, itu tuh salah satunya gitu loh. Jadi yang pertama kali banget itu sebelum masuk kepada yang terkait SDM sendiri ya, strategi yang paling banget dasar basic yaitu adalah harus adanya dukungan manajemen puncak. Satu. Nah, kemudian ya, faktor penentu apa yang menentukan suatu bisnis harus implementasi solusi cloud ini. Nah, kita kembali lagi kepada 3 faktor tadi, teknologi, organisasi, dan juga lingkungan gitu kan. Kita harus menelaah gitu kan dari faktor teknologi sendiri gitu kan, apakah memang sudah dirasa kita bisa meningkatkan gitu kan, meningkatkan kinerjanya seperti itu kan, bisa meningkatkan kinerja perusahaannya atau kita malah menghambat dan sebagainya. Kemudian tadi dari faktor organisasinya itu dari manajemennya gitu kan, dari top manajemennya. Kemudian dari faktor lingkungan adalah bagaimana kita bisa melihat nih lingkungan itu lebih ke arah di mana kita perusahaan itu menjalankan bisnisnya. Menjalankan bisnisnya tidak hanya secara regional, tetapi di industri apa saja gitu kan. Ketika kita melihat kompetitor kita sudah melakukan adopsi tersebut dan ternyata yang benar head to head gitu ya, apple to apple, dan bisa memberikan dampak yang positif. Nah, di situ kita mulai bisa mengkonsiderasikan kita sudah harus melakukan adopsi TI tersebut gitu kan, khususnya cloud. Karena gini, ada yang menarik juga ketika saya melakukan penelitian di salah satu perusahaan let's say perusahaan X gitu kan. Perusahaan asal Korea, CEO-nya juga kenalan saya gitu kan. Nah, dia ketika melakukan implementasi gitu kan cloud computing dengan jumlah atau size dari perusahaan atau peran perusahaannya itu tidak terlalu besar gitu ya. Masih kecil gitu kan. Tetapi dia sudah menggunakan teknologi atau cloud yang memang too advance, yang ada itu malah menghambat
karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Tetapi ketika dia merasa gitu kan, wah ini kayaknya secara ukuran perusahaan sudah mengharuskan untuk melakukan atau mengadopsi T ini. Ketika dia mengadopsinya, maka itu akan berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap kinerja ekonomi maupun kinerja operasional perusahaan tersebut. Jadi dibalik lagi ketika SDM harus dilihat dulu bagaimana manajemen puncak memberikan dukungannya gitu kan, karena kalau enggak ya bisa dibilang ya untuk khususnya mungkin di Indonesia gitu kan, ya udah wassalam gitu kan. Tetapi ketika misalnya dari segi keseluruhan kita yang harus melihat gitu kan dari banyak aspek gitu kan, faktor teknologi, faktor organisasi dan faktor lingkungan. Jika memang dari peserta ini ada yang tertarik gitu ya untuk membaca hasil penelitian saya gitu kan untuk diimplementasi secara lebih lanjut, saya akan feel free gitu kan untuk membagikan hasil penelitian saya, membagikan jurnal saya, siapa tahu bisa menjadi bahan consideration Bapak Ibu sekalian. Bisa nanti email saja ke saya, akan saya taruh di chat Zoom ini. Mungkin itu saja sih penjelasan dari saya, semoga menjawab dari pertanyaan Pak Denny Rizky. Saya kembalikan ke moderator atau host. Baik, ini pertanyaannya bagus sekali ya, jawabannya juga panjang banget nih. Dan ternyata Kak Denny Rizky ada pertanyaan lanjutan nih. Akan saya lempar ke Pak Agusto deh. Ini pertanyaan selanjutnya, saat company ingin implementasi solusi cloud computing ini, adakah tips dalam menentukan cloud provider yang cocok sesuai kebutuhan? Karena kita tahu ancaman maupun tantangan terkait security dan lain-lain akan berpotensi muncul ke depannya. Begitu, silahkan Pak Gusto. Halo Pak Agusto. Oh iya, sorry. Iya, jadi sebelum dari pertanyaan ini saya sempat lihat tadi Mas Rizky memang menarik itu, sehingga saya tadi menghidupkan deck saya satu, yaitu tentang presentasi tentang 7 poin how to pick cloud service provider. Nah itu mungkin bisa jadi acuan ya. Jadi dari sana mungkin yang saya highlight pertama adalah Pak Rizky bisa tanyakan bagaimana tentang certification standar dari perusahaan itu sendiri. Habis itu mungkin SLA-nya bagaimana si perusahaan itu. Habis itu kalau misalnya tadi exit planning-nya gitu kan, exit planning-nya di perusahaan, kalau misalnya Bapak udah berhenti layangan di sana, bagaimana? Apakah data bisa diambil atau gimana, atau seperti apa di sana, bisa ditanyakan ke vendor itu juga. Dan habis itu ya sebelum dari tiga poin-poin tadi mungkin bisa lihat dari websitenya. Jadi misalnya, oh provider ini udah cukup lama gitu. Jadi ada business health dan company profile, itu juga bisa jadi acuan pertama sebelum Bapak mau melakukan interview untuk cloud mana yang Bapak mau coba layanan servisnya. Mungkin itu tambahan dari saya. Iya, oke. Terima kasih atas jawabannya kepada Pak Ihsan dan juga Pak Agusto. Ya, sebelum kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua yang mau menggunakan fitur Raise Hand, boleh untuk menggunakan fitur tersebut agar bisa langsung bertanya kepada dua narasumber hebat kita, yaitu Pak Ihsan dan juga Bapak Agusto. Baik, setelah itu kita akan beranjak ke pertanyaan selanjutnya begitu ya. Ini dari Kak Alvin Bonora. Dengan segala kemudahannya, apa-apa saja yang perlu diperhatikan dari sisi keamanan informasi saat semua sudah pindah ke cloud? Ini ditujukan kepada Om Agusto mungkin ya, Pak Agusto maaf. Oke, jadi ya memang cloud itu sebenarnya lebih condong karena menggunakan IP public ya. Jadi sebenarnya semua dikasih IP public, habis itu ya udah, jadi karena ada IP public ya bisa dibuka gitu kan. Habis itu kalau di rumah itu kayak sama macam kayak rumah kita, kalau private cloud itu seperti rumah kita sendiri. Jadi di sana ya kita kunci ya, jadi orang juga nggak bisa masuk, siapa yang masuk kita iniin. Jadi kalau di cloud itu mungkin ada beberapa attacker yang tanpa kita setujui udah masuk gitu, kayak contohnya di DOS gitu ya. Nah jadi salah satu yang sebagai keamanan yang harus dipastikan adalah tolong dong tutup semua beberapa pintu-pintu, atau kalau kita sebut firewall ya. Jadi misalnya
port-port yang nggak kepake ya ditutup aja gitu, jangan dibuka. Jadi karena itu jadi ladang dari si itunya. Habis itu mungkin ya tadi juga bisa juga di-update juga si operating system-nya supaya dia lebih up to date, tadi port-nya. Habis itu mungkin ditambahkan peripheral-peripheral tertentu yang mungkin bisa mendukung tingkat keamanan. Contohnya tadi kita bisa tambahkan firewall ya gitu. Karena virtual machine itu baru virtual mesinnya sendiri. Sedangkan kita ada peripheral lainnya yang bisa mendukung si server virtual kita ini supaya tidak di-attack oleh orang lain. Jadi contohnya kita tambahkan firewall sehingga data aplikasi kita tidak langsung interaksi langsung dengan IP public. Dan habis itu contohnya lagi misalnya SQL database gitu ya. Database itu kan kalau kita bikin di virtual machine VM database-nya IP public. Nah, itu kita bisa misalnya kalau di cloud computing kita bisa namain virtual LAN. Jadi di mana kalau dibilang virtual LAN berarti nanti kita akan dapat 2 IP nih. IP public sama IP LAN. IP lokal gitu ya. Tapi di dalam lingkungan si VM kita sendiri. Nah, di situ mungkin aplikasinya itu nanti misalnya database-nya itu pakai virtual LAN. Jadi si server nanti tidak perlu si aplikasi tidak langsung akses internet langsung dari ke IP public tapi langsung dari private LAN aja. Jadi itu lebih ini. Habis itu kita tutup si private IP si server SQL ini supaya tidak langsung interaksi langsung dengan IP public. Mungkin kira-kira itu sih tambahan yang kita bisa berikan ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Agusto atas jawabannya. Mungkin Pak Ihsan bisa menambahkan sedikit dari jawaban Pak Agusto tadi? Oke, sebetulnya jawaban Pak Augusto itu sudah luar biasa banget ya, sudah menjawab semuanya. Mungkin sedikit tambahan dari segi apa namanya, application-nya gitu ya, dan juga ketika pemilihan cloud provider-nya. Pertama dari segi application-nya jelas kita harus memperhatikan apa namanya, bagaimana kita membuild sebuah aplikasi tersebut gitu kan, encryption yang digunakan gitu kan. Ketika tadi database juga kita bisa saja melakukan encryption ya, terkait data-data yang memang kita submit di situ gitu kan. Sehingga ketika memang mereka menerobos masuk langsung kepada database, dari mereka tetap tidak mendapatkan apa-apa karena semua datanya terenkripsi. Satu, yang kedua adalah ya ada yang namanya tadi mungkin IP public dan sebagainya. Nah, itu termasuk untuk ini mungkin terkait dari API gitu ya, kita bisa mendapatkan whitelist gitu kan, IP whitelist di mana yang memang bisa mengakses aplikasi ataupun layanan kita yang memang sudah ter-approve ya, atau memang diizinkan ter-allow gitu. Terus habis itu kemudian yang biasanya saya lakukan sih dari kedua itu gitu kan, kemudian bisa menggunakan token dan sebagainya, selain dari memang memperbarui dari segi operating system dari layanan cloud yang kita gunakan. Nah, selain itu dari segi aplikasi yang kita memang build, kita juga harus memperhatikan dari cloud provider-nya. Mereka itu apa saja mereka propose gitu kan, apa saja mereka janjikan gitu kan. Nah, itu bisa menjadi bahan pertimbangan gitu kan. Ini Cloudflare one of yang bagus gitu kan. Nah, ini bisa dijadikan bahan consideration gitu kan, untuk dijadikan atau digunakan sebagai aplikasi kita dan sebagainya. Jadi balik lagi kita harus pintar-pintar ketika melihat gitu ya, melihat dari fitur-fitur apa saja yang diberikan oleh sebuah layanan cloud gitu kan. Jangan males lah ibaratnya, jangan malas untuk baca. Ibaratnya kita udah nulis panjang lebar gitu kan, sebagai pemberi layanan udah nulis panjang lebar apa saja fiturnya, apa saja yang masuk di dalam fitur tersebut atau layanan tersebut, ada yang atau yang tidak dan sebagainya. Itu kita harus melihat SLA-nya, benar harus melihat dari documentation yang diberikan sehingga kita tidak ada configuration gitu. Karena pada dasarnya masalah keamanan, masalah security itu mostly adalah karena kelalaian kita gitu kan dalam membaca documentation gitu kan. Ibaratnya kita bisa menggunakan sebuah query yang secure, tetapi karena kita tidak membaca documentation gitu kan, malah mendapatkannya atau menggunakannya query yang tidak secure. Nah, itu yang kemudian memberikan celah-celah keamanan informasi seperti itu. Mungkin itu saja Mbak Alika, tambahan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Ihsan atas jawabannya. Ini panjang juga ya jawabannya. Pertanyaan-pertanyaannya ini bagus-bagus sekali ini berarti ya. Baik, kita akan